PG Daljab Universitas Negeri Jakarta telah mendownload formulir uji kompetensi atau UKIM yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di SDN Cibuntu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Di pagi hari ini kita akan masuk ke materi kebugaran jasmani. Pelajarannya yaitu PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, sebelum kita mulai ya, kita harus berdoa agar apa? Agar diberi keselamatan, kelancaran, ya, kemudahan untuk melakukan kegiatan, ya. Berdoa, Bapak pimpin ya, berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak, ya. Yang pertama, di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Materi kita itu masuk ke dalam ini kebugaran jasmani, kesehatan, ya. Ada yang ingat enggak di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan, kita harus mengikuti protokol yaitu 3M. M yang pertama apa? Memakai masker. Memakai masker. M yang ketiga, yang kedua? Menjaga jarak. M yang ketiga? Mencuci tangan. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. 3M. Memakai masker, selalu mencuci tangan, yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Nah, makanya kalian tempat duduknya itu yang biasanya berdua dijadikan sendiri-sendiri agar bisa mengikuti protokol kesehatan. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Itu ya. Nah, terus ini perasaan kurang semangat nih ya. Kalau gitu kita harus tepuk semangat. Siap? Oke, tepuk semangat. Oke, anak-anak, bagus sekali. Kalau olahraga itu di masa pandemi ini juga kita harus semangat. Ya, jangan nggak semangat. Kalau kita selalu berolahraga, selalu menjaga kebersihan, ya, di lingkungan atau di rumah, itu sama saja menjaga tubuh kita sendiri, ya. Makanya ketika kita harus menjadi tubuhnya itu harus bugar, harus sehat. Kita itu harus menjaga dari apa? Dari pola makan, ya. Yang kedua, dari cara apa? Cara kita menjaga kebersihan di lingkungan kita, di rumah sendiri, ya. Terus yang ketiga itu selalu istirahat yang cukup. Ya. Jadi jangan ketika pulang sekolah kalian main yang biasanya main. Untuk di masa pandemi ini udah kita pulang sekolah, istirahat di rumah saja dulu, ya. Terus yang lain itu selalu makan makanan yang bergizi, ya. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itulah yang harus kita jaga, ya. Untuk materi sekarang, untuk kebugaran jasmani itu, tubuh kita itu harus bugar. Beda bugar dengan sehat. Kalau orang sehat, ya, belum tentu bugar. Kalau orang bugar pasti sehat. Ya. Ada orang yang sehat tidak pernah bergerak. Tapi orang yang bugar pasti selalu bergerak, ya. Makanya kalau kamu tidur aja terus suka makan tidur, itu sebenarnya memang kalian nggak sakit, tapi itu pola hidup yang tidak sehat. Tubuh kita harus digerakkan, ya, untuk merelaksasikan seluruh organ tubuh, ya, supaya otak kita juga nyuruh ke tangan, ke kanan bergerak, ke kiri bergerak, ya. Itu disebutkan dengan gerak motorik.
ya, dari otak disampaikan ke seluruh organ tubuh untuk bergerak, ya. Makanya ketika kamu di kehidupan sehari-hari harus selalu bergerak, ya. Olahraga itu kalau yang namanya pendidikan jasmani itu bergerak, ya. Bukan olahraga kudu lari, kudu apa. Tapi ketika kamu bekerja, membantu orang tua, nyapu, beresin tempat tidur, itu bergerak, ya. Jadi itu juga termasuk ke dalam kebugaran jasmani, ya. Mungkin sekarang itu saja penyampaian awal. Kita mau masuk ke materi. Ya. Sekarang untuk mengulas pertemuan yang pertama, ya, di pertemuan kedua kita kan sudah melakukan gerakan squat dengan media bantuan kursi, ya, menggunakan 2 kaki. Sudah pada bisa? Sudah. Oke, nanti Bapak akan tambahkan lagi gerakan squat yang menggunakan media, ya. Tetapi yaitu gerakan squatnya cuma menggunakan 1 kaki secara bergantian. Yang kemarin kan kita menggunakan dua kaki. Nanti pertemuan sekarang itu kita akan menggunakan 1 kaki secara bergantian, ya. Boleh menggunakan kaki kanan dulu, boleh menggunakan kaki kiri dulu. Nah, secara bergantian, ya, dengan hitungan sama 2 kali 8. Nanti setelah itu karena dari yang muda ke yang sedang baru kita masuk ke gerakan squatnya tanpa ada media atau alat bantu, ya. Tadi kan kita yang waktu pertemuan pertama menggunakan kursi, terus pertemuan kedua sekarang akan masih menggunakan kursi tetapi dengan 1 kaki, ya. Terus nanti tanpa menggunakan kursi. Jadi gerakan squatnya, ya, simple. Jadi kenapa sih harus dicoba dulu menggunakan kursi? Karena untuk mengukur gerakannya. Kita kasih dulu yang mudah kemarin. Kalian langsung bisa menggunakan kursi dengan 2 kaki itu gampang, Pak. Satu ini juga udah pada bisa, ya. Nah, sekarang untuk yang nanti Bapak akan uji dengan menggunakan 1 kaki dulu, ya. Itu kenapa sih Pak udah pakai 1 kaki? Itu untuk melatih keseimbangan dan gerakan ininya, otot tungkainya, ya, supaya ketika kalian melakukan gerakan squatnya lebih baik lagi. Oke, ya, udah siap belum? Kita mau masuk materi? Siap. Nanti perhatikan gambar layar berikut ini, ya. Oke, kita perhatikan layar berikut ini. Ini pengertian tentang apa saja kebugaran jasmani itu. Kebugaran jasmani dibagi menjadi apa pengertian kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, contoh latihan kebugaran jasmani. Ya, ini kita cuma mengulas saja, ya, karena kita pernah waktu pertemuan pertama juga Bapak pernah sampaikan apa itu tentang kebugaran jasmani. Ini untuk supaya kalian lebih memahami dan lebih paham lagi apa pengertian tentang kebugaran jasmani. Nah, mungkin Bapak minta tolong kepada anak-anak, ya, mungkin Ananda Puja, tolong bacakan tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap kebugaran fisik yang diberikan kepada tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Nah, ini tadi juga pernah Bapak sampaikan, ya, di awal. Jadi ketika kita melakukan gerakan yang fisik, pembebanan fisik yang diberikan kepadanya yang berlebihan itu tanpa ada kelelahan itu jadi seperti ini. Jadi ketika kalian melakukan gerakan, sering olahraga, sering lari, sering bergerak. Jadi ketika kamu disuruh lari, disuruh bergerak, itu nggak mudah capek, ya. Beda dengan anak yang tidak selalu bergerak, cuman di rumahnya diam, nggak pernah main, nggak pernah lari, nggak pernah main bola, nggak pernah nggak pernah lompat. Ketika disuruh melakukan gerakan seperti itu cepat lelah, ya. Itu. Terus di sini ada manfaat kebugaran jasmani, ya. Manfaat kebugaran jasmani itu terhindar
ini dari yang namanya penyakit, ya. Terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari resiko diabetes, terhindar dari hipertensi, ya. Ini kalian bisa baca apa aja, ya, manfaat kebugaran jasmani di PowerPoint yang sudah Bapak pernah share di grup WA, ya. Nanti Bapak juga udah pernah share di grup WA itu ini apa sih tentang PowerPoint tentang kebugaran jasmani, terus video gerakan squat, ya, di kebugaran jasmani, ya, itu lewat link YouTube, ya. Terus di sini juga bisa terhindar dari kegemukan, ya. Kenapa bisa terhindar dari kegemukan? Ketika orang yang banyak bergerak, ya, ketika kalian makan itu menjadi energi ketika digerakkan. Tapi ketika orang yang makan tidak bergerak, itu menjadi lemah, yang mengakibatkan tubuhnya menjadi gemuk, besar. Kalau orang gemuk dengan orang yang tidak gemuk, mudah mana bergeraknya? Orang yang tidak gemuk dengan yang gemuk, mudah mana? Iya, mudah orang yang tidak gemuk. Kalau orang yang gemuk itu sulit melakukan gerakan. Terus cepat letih juga, capek. Kenapa? Karena beban tubuhnya besar, ya. Terus di sini ada komponen kebugaran jasmani. Nah, ini komponen kebugaran jasmani. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kebugaran jasmani yaitu kita tentang kekuatan. Kekuatan latihannya apa? Yaitu dengan latihan squat. Ya. Nah, di sini ini komponen-komponennya. Dalam kebugaran jasmani itu ada daya tahan, ada kekuatan, ada kecepatan, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Ada daya ledak itu power, ya. Terus ada komposisi tubuh. Tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan. Siswa mampu mempraktikkan latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan yang tadi Bapak sebutkan juga sama, ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa merasakan kelelahan berlebih. Ya, melakukan fisik sehari-hari apa? Seperti kita jalan, kita misalkan perempuan suka bantu orang tuanya, nyapu halaman, cuci piring, beresin tempat tidur, ya. Sama laki-laki juga, ya, bantu misalkan bantu bawain air orang tuanya, ya. Nah itu suatu gerakan, ya. Suatu gerakan itu bisa jadi diaplikasikannya bukan kebugaran itu bukan hanya kita berolahraga lari apa, tapi di dalam sehari-hari itu kita bisa membantu orang tua, ya. Selain sehat kita juga dapat pahala. Nah ini manfaat kekuatan bagi tubuh adalah sebagai berikut. Nah ini kita dari kebugaran jasmani mengkerucut menjadi kekuatan yang kita ambil, ya. Satu, sebagai penggerak setiap aktivitas fisik, sebagai pelindung dari kemungkinan cedera. Terus yang ketiga itu dengan kekuatan akan membuat orang berlari lebih cepat, lempar lebih jauh atau menendang lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras. Nah, ketika kita selalu sering melakukan kebugaran jasmani, melatih kekuatan, beda dengan anak yang tidak sering melakukan tendangan atau pukulan atau lari, ya, dengan anak yang diam aja, pasti kecepatannya lebih cepat yang sering melakukan dibandingkan anak yang tidak pernah melakukan gerakan tersebut, ya. Di sini ada kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, kontraksi isometrik, statik merupakan kontraksi sekelompok otot tanpa gerakan anggota tubuh, ya. Ini juga Bapak juga sudah pernah jelaskan. Nanti kalian baca lagi, ulas lagi, ya. Nah ini gerakannya. Ini gerakan squat. Ini gerakan squat yang tanpa menggunakan alat dan media. Jadi gerakan squatnya itu melakukan gerakan sudah bisa. Kan kita mau belajar, ya. Kalau belajar itu dari yang mudah, yang sedang, baru ke materinya, baru ke yang sulitnya gerakannya. Kenapa sih kalau yang namanya belajar itu harus seperti itu? Agar gerakannya lebih baik, manfaatnya dapat dan lebih sempurna. Paham?
Nanti kalian lihat video berikut ini ya, yang akan Bapak tampilkan di layar. Nah, kalian nanti perhatikan videonya. Nanti setelah kita memperhatikan video berikut ini, kita akan mempraktikkan di luar lapangan. Ya, siap tidak? Oke, kalian perhatikan dulu gimana gerakannya dari yang dua kaki menggunakan alat bantunya kursi dan menggunakan satu kaki, lalu gerakan squatnya. Ya, kalian perhatikan dengan baik supaya ketika melakukan praktek di lapangan kalian sudah paham. Ya, siap? Perhatikan ya. Ini gerakan squat ya, dengan dibantu media kursi dua kaki ini ya. Itu tampak depan. Nah, ini tampak samping ya. Itu dari samping gerakannya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini gerakan squat dengan menggunakan satu kaki. Ya, sama dibantu oleh medianya kursi. Ini tampak depan ya gerakannya. Dengan hitungan sama 2 kali 8. Ini gerakan ya squatnya tanpa ada media kursi ya. Nah, ini tampak dari samping. Ya. Oke. Di sini itu yang sudah Bapak sampaikan, itu adalah gerakan squat. Kita siap nggak untuk lapangan? Siap. Masih lama. Tepuk semangat kalian biar di lapangannya lebih semangat. Siap? Siap. Ya, tepuk semangat. Kita bersiap ke lapangan. Oke, yuk, mari ke lapangan. Kita ke lapangan ya. Oke, posisinya tangannya dibuka. Sekarang kita mau masuk ke materi, mau praktek ya. Tadi kita udah sekarang kita akan mempraktekkan gerakan. Tapi sebelum melakukan gerakannya, kita akan melakukan peregangan ya, agar otot-otot kita tidak tegang. Ya. Kita mulai dari kepala, pundak, 3, lutut, kaki. Oke, ya. Siap? Semangat? Tangan-tangannya jangan saling bersentuhan supaya tidak. Oke, ya, tegak gerak. Nih, kita mulai tanpa gerakannya, hitungannya sama 2 kali 8. Dimulai dari kepala dulu ya. Kita tunjukkan kepalanya. Mulai hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan kanan dilipat, tangan kiri ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, huruf S seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang angkanya di ini tinggal diputar pakai gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasi ya. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang 1, 2 dibuka ya. 1, 2, 3 jinjit. 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang buka tangannya. Ya. Tangan kanan ketemu kaki kiri. Ya, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lompatan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Masih semangat? Masih. Ada alat atau medianya, ini media bantu. Kita akan ulas lagi pertemuannya kemarin. Masih menggunakan dua kaki. Setelah menggunakan dua kaki, kita akan melakukan satu kaki ya, secara bergantian. Nanti setelah itu kita akan melakukan gerakan squatnya ya, tanpa menggunakan alat ya. Sekarang ini Bapak udah sediakan ada kursi ya. Nanti kalian saling berhadapan. Sekarang yang di barisan depan balik kanan, gerak. Nah, ini di sini nanti yang di depan ini ya, kalian tugasnya menghitung temannya yang melakukan gerakan ya. Terus nanti yang ini melakukan gerakannya ya, dengan medianya terus. Yang kemarin dilakukan dengan dua kaki ya, sekarang lakukan lagi. Siap? Sok, mulai. Masuk ke depan. Ini yang ininya agak mundur sedikit. Oke, siap. Dah, oke. Sudah siap? Oke, siap. Tangannya di depan. Maju sedikit. Oke, siap. Mundur. Mulai. Hitung. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Kakinya dibuka kan? 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu menggunakan dua kaki. Udah pada bisa mengulas ya. Sekarang kita menggunakan satu kaki. Kita akan coba menggunakannya kaki apa ini? Kanan. Oke. Bawa kaki kanan, kaki kanannya di atas kursi. Ya, lurus seperti ini. Nah, kakinya agak dibuka sedikit saya ke sana. Nah, oke. Ini untuk melatih keseimbangan kalian, ya. Kenapa kalau kita seperti satu kaki itu pegel kayak gini, turunnya susah. Nah, ini alat bantu kursi itu untuk lebih menyeimbangkan, membantu lagi kalian. Paham? Siap? Oke, mulai turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bergantian kakinya. Ya. Dari tadi. Oke. Mulai. 1, 2, 3,
Siap, kakinya dibuka. Kita harus melakukan gerakan squat dengan baik. Nanti ketika tadi kan ada kursi itu ada tumpuannya. Nah, ketika tidak ada kursi, ya, tidak ada kursi, kalian tidak ada tumpuan. Jadi si kaki dibuka. Ketika sampai di bawah harus rata-rata air, ya. Lihat, ini tangan nggak boleh lemas, ulangin. Tapi jeng, ya lurus, ya. Harus pakai power. Turun ketika turun. 1. Nah, ini posisinya seperti ini. Rata-rata air, ya. Tadi alat kursi itu alat bantu. Terus yang satu kaki itu keseimbangan. Karena ketika di sini kamu rasain ketika ada rasa sakit nih. Kita harus tahan dulu. Baru naik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Cuma sampai 8 nih. Oke, kakinya dibuka seperti kuda-kuda. Udah dibuka. Buka sedikit sayang. Oke. Siap, mulai. Temannya siap menghitung. Ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Melakukan gerakan apa namanya? Squat. Squat, ya. Dalam pembelajaran kebugaran jasmani, ya. Jika kita sudah selesai melakukan materi inti tadi dibuka oleh peregangan atau stretching. Setelah melakukan gerakan inti, kita harus melakukan pendinginan atau cooling down, ya. Coba kakinya dirapatkan, ya, untuk melakukan pendinginan, gerakan pendinginan. Diayunkan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kakinya, tangannya kita diregangkan, dilemaskan kakinya. Coba diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena kamu regangkan, dirilekkan, badannya bergerak semua. Ya, diregangkan dulu semua. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin sekarang ada yang mau ditanyakan nggak dari hasil materi yang tadi Bapak sampaikan di dalam kelas dan kita melakukan praktek di luar kelas? Ada Coba. yang mau bertanya. Oke, ya. Gerakan squat itu untuk melatih otot apa? Nah, iya bagus ini. Gerakan squat itu untuk melatih otot apa? Ada yang tahu nggak? Pak, saya tahu. Apa? Saya. Squat itu untuk melatih otot tungkai. Otot tungkai, ya betul, tepuk tangan. Nah, ini ya. Jadi gerakan squat itu betul untuk melatih otot tungkai. Otot tungkai itu apa? Ini dari sini sampai lutut, ya. Kalau dari ujung ini sampai kepala itu otot kaki. Kalau otot tungkai itu sampai lutut sini, ya. Kenapa kita gerakannya ditahan sampai sini? Ini untuk melatih otot tungkainya. Jadi ini excel, ya. Digerakkan, ditahan, lalu diangkat lagi. Seperti itu. Ya, mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Nanti kalian boleh melakukan mengevaluasi nanti melakukan pengulangan lagi di rumah dengan media yang kayak gini nih. Bapak kalau di rumah Bapak nggak punya kursi seperti itu kan kursi di sekolah ya. Kalian boleh membuat, ya, ini alat pembelajaran model modifikasi, ya. Ini Bapak bikin dari paralon bekas, ya. Kalian boleh bikin secara berkelompok, ya. Nanti ini kan ada 5 orang, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalau ada paralon bekas di rumah atau apa yang bentuknya seperti ini bisa. Kenapa ini? Ini untuk mengganti kursi. Ini untuk mengganti kursi. Jadi ketika kalian menggerakkan sampai sini, ketika sudah nempel sampai sini ditahan, lalu gerak lagi. Sampai sini ditahan, gerak lagi. Ini bukan untuk, itu kan kursi ya. Ini bukan untuk diduduki, tapi untuk apa? Untuk sentuhan saja. Oh, ketika udah sentuhan di sini ditahan, diangkat lagi. Oke? Paham? Bisa nggak bikin ini secara berkelompok? Bisa? Ya, nanti harus dicoba, ya. Mungkin cukup di sini aja pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang udah kita Bapak sampaikan dan kalian lakukan, ya.
Jangan lupa di masa pandemi ini harus jaga kesehatan, harus ingat 3M itu protokol kesehatan, menjaga memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sekian Bapak tutup ya dari topik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.